Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu terkait flux listrik dan hukum Gauss. Kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu tentang flux listrik. Jadi sebelum kita masuk ke rumus flux listrik, kita harus tahu dulu tentang definisi atau konsep flux listrik itu sendiri. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kalian untuk memahami apa itu flux listrik, jadi kita akan membayangkan, misalnya kalian itu sedang memegang sebuah ember seperti ini ya, anggap seperti ember. Nah, di sini itu kalian tutup dengan kain. Nah, sekarang itu hari sedang hujan. Jadi kalian megang si ember itu, terus kalian hadapkan ke langit gitu ya. Nah, itu kan nanti akan ada air hujan yang arahnya itu tegak lurus dengan bidang ini. Dengan bidang yang ini ya. Jadi dia air hujannya akan masuk ke sini. Nah, kalau si ember yang kalian tutup dengan kain tadi kalian hadapkan tegak lurus dengan arah hujan, jadi berapa banyak air yang akan masuk ke ember itu? Nah, itu pasti air yang masuk itu banyak ya, karena dia akan langsung masuk ke ember melalui si permukaan kain tadi. Nah, gimana kalau misalnya ember ini kalian miringkan? Misal kayak gini. Nah, miring. Kalian pegangnya miring dengan ada kain. Kemudian hujannya itu tetap seperti ini. Nah, itu kemudian kalian coba bandingkan dengan yang tegak lurus ini tadi. Mana air yang lebih banyak masuk ke ember, yang tegak lurus atau yang miring ini tadi. Nah, pasti yang paling banyak itu yang tegak lurus ini, karena airnya langsung masuk ke ember. Nah, kalau misalnya ini kan miring, masih ada juga air yang masuk. Kalau misalnya embernya gini kalian megangnya. Hmm, ini kainnya gitu ya. Terus ada air hujan di sini. Itu ada air yang masuk atau enggak? Jadi nggak ada air yang masuk sama sekali ke ember gitu ya. Nah, seperti inilah konsep dari flux itu. Kita hapus dulu. Jadi flux itu apa? Jadi flux listrik, ini apa definisinya? Flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis medan listrik tadi yang air hujan kita ibaratkan. Jadi banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang atau menembus suatu bidang gitu ya. Jadi ini banyaknya garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang yang mewakili luas permukaan suatu benda gitu. Jadi poinnya apa? Jadi poin dari slide yang ini, garis-garis medan listrik, jadi garis-garis medan listrik atau air hujan tadi menggambarkan adanya medan listrik di sekitar benda yang bermuatan. Jadi semakin banyak garis yang kita gambar, jadi kayak gini, semakin banyak garisnya yang kita gambar, artinya apa? Artinya kuat medannya itu semakin besar atau semakin kuat. Yang kedua, kerapatan garis-garis tadi, kerapatan garis-garis medan listrik itu juga menggambarkan kuat atau lemahnya medan listrik di suatu tempat. Nah, coba kita bandingkan yang ini, garis-garis medan listrik yang ini sama yang ini. Itu mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat pasti yang ini, karena garis-garis medan listriknya itu lebih rapat. Sedangkan yang ini itu lebih jarang gitu.
Jadi yang harus kita tahu, semakin banyak garis yang digambarkan, misalnya pada suatu gambar atau pada suatu permukaan, berarti artinya kuat medannya itu semakin besar. Kemudian, semakin rapat garis medan listrik atau garis dielistrik, itu artinya medan listrik di tempat itu semakin kuat juga. Nah, kalau misalnya kita lihat di slide ini, di sini kan ada banyak anak panah merah ya, yang menembus sebuah bidang, di mana bidangnya itu punya luas, di mana kemudian si anak panah itu dia menembus bidang abu-abu ini secara tegak lurus gitu ya. Ini tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi dia tegak lurus. Nah, inilah garis-garis yang berhasil melewati permukaan inilah yang disebut dengan flux listrik. Jadi, flux listrik itu diulangi lagi, flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Kalau di sini bidangnya adalah bidang abu-abu. Nah, ketika garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang itu dia tegak lurus, seperti ini nih, rumus yang kita gunakan itu adalah pi sama dengan E dikali A, di mana E itu adalah medan listrik, A itu adalah luas bidang atau luas permukaan yang akan dilewati sama si garis medan listrik. Oke. Nah, gimana misalnya kalau si garis-garis gayanya itu menembus bidang, tapi dia nggak tegak lurus. Misalnya seperti ini, miring. Nah, miring. Kemudian miring, ketika medan listriknya miring, dia akan menghasilkan yang namanya sudut theta. Sudut theta terhadap garis normalnya ya. Jadi ini sudut theta terhadap garis normal. Kalau ini, kalau garis normal itu dia pasti tegak lurus. Ingat ya, garis normal itu tegak lurus terhadap bidang permukaan. Berarti kalau dari permukaan ini itu bisa kita simpulkan bahwa garis normalnya itu kayak gini. Karena dia tegak lurus sama bidang. Misal ada bidangnya lurus seperti ini, garis normalnya itu tegak lurus bisa ke atas atau ke bawah gitu. Ini garis normalnya. Kalau misalnya bidang permukaannya seperti ini, garis normalnya itu kayak gini. Ini normal. Atau bisa juga seperti ini. Kalau dia miring seperti ini, garis normalnya itu seperti ini. Nah, kalau ini, misalnya ada medan listrik yang menembus permukaan, kemudian kita eh, lihat berapa sudut yang terbentuk terhadap garis normalnya, itulah yang disebut dengan theta. Nah, kalau misalnya garis miringnya itu nggak tegak lurus, berarti kan tadi ada theta ini ya yang terbentuk. Nah, rumus fluxnya jadinya gimana? Jadi rumus fluxnya seperti ini. Jadi phi sama dengan E dikali A dikali kosinus theta. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa seharusnya kan bisa aja nih kita bikin kosinus theta. Nah, sekarang kita lihat. Kalau seperti ini kan garis normalnya kayak gini. Berarti dia itu sejajar sama medan listrik. Nah, kalau sejajar, itu kan theta yang terbentuk, nggak ada sudut yang terbentuk atau bisa kita sebut dengan cos 0 gitu ya. Nah, sekarang E dikali A dikali cos 0
itu berapa? 1. Makanya untuk yang tegak lurus, sudut theta yang terbentuk itu adalah 0. Jadi rumusnya itu E dikali A saja. Seperti itu. Nah, kita coba. Nah, ini untuk satuannya sama simbol-simbolnya ya. Pi itu adalah simbol dari flux listrik. Satuannya Nm kuadrat per C. Nah, bisa kalian lihat nanti di sini. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, seperti biasa kita bikin dulu apa yang diketahui. Medan listrik sebesar 250 Newton per Coulomb menembus suatu bidang persegi panjang. Nah, ini kita bikin dulu apa yang diketahui. Medan listrik itu adalah E sama dengan 250 Newton per Coulomb. Kemudian dia itu menembus sebuah bidang persegi panjang dengan ukuran ya. Berarti kita bikin aja di sini ukuran persegi panjangnya 20 cm dikali 30 cm. Yang ditanya adalah flux listrik. Berarti simbol pi tadi ketika dia itu tegak lurus. Ketika medannya itu tegak lurus dengan bidang ya. Berarti saat E tegak lurus dengan bidang. Yang kedua itu apa? Flux listrik saat medan listriknya itu membentuk sudut 60 derajat dengan garis normal bidang. Berarti flux listrik saat tetanya itu sama dengan 60 derajat. Nah, ini tinggal kita jawab. Yang A itu pakai rumus yang normal di awal tadi, jadi dia nggak ada sudut yang terbentuk, karena medan listriknya itu sejajar dengan garis normal bidangnya. Nah, ini yang A, berarti apa? Flux sama dengan E dikali A. Nah, ternyata di sini kita perlu cari luas bidang persegi panjangnya. Luas kan panjang kali lebar, berarti tinggal kita kalikan 20 dikali 30, ini cm ya. Ini cm, berarti 600 cm kuadrat. Nah, ingat tadi, kalau A itu di sini standarnya adalah meter kuadrat. Berarti yang ini kita konversi dulu. Nah, 600 cm ke meter itu kan kali 10 min 2 ya. Tapi ini ada kuadrat, berarti di sini kita kuadratkan. Ini jadinya berapa? 600 dikali 10 min 4 meter kuadrat. Gitu ya. Nah, ini jadinya berapa? 6 dikali 10 min 2 meter kuadrat atau kayak gini aja. Nggak usah kita bikin 0,06 karena nanti untuk perhitungannya lebih mudah seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja 250 N per C dikali 6 kali 10 min 2 meter kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kalau kalian cari, itu dapatnya 15. Jadi 250 dikali 6 kali 10 min 2, itu hasilnya 15. Satuannya apa? Satuannya N dikali M kuadrat, berarti N M kuadrat
dibagi C. Satuannya ini. Oke, sekarang yang B. Karena ada sudut theta yang terbentuk, berarti theta sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. 250 dikali 6 kali 10 min 2 dikali cos 60. Oke. Nah, ini tadi E dikali A itu kan 15. Dikali cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Itu bisa kalian cari sudut istimewa trigonometri. Nah, 15 dikali setengah itu 7,5. Satuan flux listrik tadi apa? Newton meter kuadrat per coulomb. Jangan lupa ya. Jangan lupa bikin yang diketahui, ditanya, rumusnya terlebih dahulu. Kemudian satuannya jangan sampai ketinggalan. Oke. Kemudian kita lanjut. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat yang di sini. Oke. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan flux listrik yang dihasilkan oleh medan listrik. Nah, ini dalam bentuk vektor nilainya. Jadi kalian bikin dulu yang diketahui. Itu vektor E itu apa? 3I ditambah 4C N per C. Nah, vektor A-nya sama dengan negatif 2I ditambah 5J meter kuadrat. Nah, ini vektor ya, berarti arah vektornya itu di sini. Jadi I itu dia melambangkan sumbu X, J itu dia melambangkan sumbu Y-nya. Nah, untuk yang A, ini juga dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah flux listriknya. Jadi, pi-nya gitu ya. Nah, ini tinggal kita jawab. Nah, rumus flux apa? E dikali A. Nah, ini tinggal masukin aja. Jadi, 3I ditambah 4C N per C dikali minus 2I ditambah 4C M kuadrat. Nah, ini gimana kita mengalihkannya? Kalau ini kan namanya, kalau di vektor namanya dot product. Nah, jadi ini tinggal kita kalikan ini. Kalikan seperti kali pelangi, seperti biasa. Berarti yang ini dulu, 3I dikali 2I, itu hasilnya negatif 6 II gitu ya. Kemudian 3I dikali 4J ditambah 12 IJ. Terus 4J dikali negatif 2I itu negatif 8 IJ. Nah, ini kita tulis dulu semuanya. Kemudian positif 4J dikali positif 4J. Berarti positif 16 J J. Satuannya NM kuadrat per C. Nah, kalau perkalian vektor seperti ini,
ini bisa kita ada aturannya gitu ya. Seperti nanti ditunjukkan setelah slide yang ini, di akhir slide yang ini. Nah, kalau dia vektor I dikali vektor I, itu jadinya sama dengan 1. Jadi kalau sama, ada dua vektor satuan yang dikalikan, kemudian sama, ini kan sama-sama mewakili sumbu X, berarti ini kita sama dengankan 1 sesuai dengan aturannya. Nah, kalau dia beda, ini kan I sama J, ini artinya 0, ini juga I dan J itu sama dengan 0. Kemudian yang ini J dikali J, berarti ini sama dengan 1 karena vektor satuannya sama. Nah, berarti yang ini nanti negatif 6 dikali 1, berarti kan negatif 6. Kemudian ini 12 dikali 0, 0. Nah, kita bikin aja 0. Dikurang negatif 8 kali 0 adalah negatif 0. Ditambah 16 dikali 1, itu 16. Itu jadinya berapa? Negatif 6 ditambah 16. Ya, nn kuadrat per c. Ini jadinya apa? 10 Newton meter kuadrat per c. Jadinya dua buah vektor kalau kita kalikan dengan dot product itu hasilnya skalar atau jadi bentuk nilai seperti ini. Jadi dia nggak ada arahnya lagi. Jadi dapatlah flux listrik untuk soal yang ini itu sebesar 10 Newton meter per Coulomb. Nah, sekarang kita lihat yang versi bersihnya. Sorry, 5 tadi ya. Ini 5. Nah, jadi ini tinggal kalian kalikan aja. Nah, kalau 5 berarti nanti ini kan 4 dikali 5J, jadi 20 JJ. Makanya di sini tinggal 20. Kalau tadi Ibu kalikan sama 4. Salah tadi ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi negatif 6 ditambah 20 jadinya 14 Newton meter per Coulomb. Nah, untuk aturannya nanti bisa kalian lihat di tabel yang ini. Oke. Nah, sekarang tentukan flux listrik yang dihasilkan oleh medan listrik. Jadi yang diketahui ini, medan listrik E sama dengan 10 Newton per Coulomb. Yang ditanya, tentukan flux listrik yang dihasilkan oleh medan listrik ini pada permukaan sebelah kiri. Nah, permukaan sebelah kiri itu yang ini. Yang ini ya, yang hadap ke sana tuh. Nih. Oke. Nah, tadi kalau gaya normal untuk yang benda datar, itu kan tegak lurus aja nih. Seperti ini. Atau seperti ini. Nah, sekarang kalau bendanya itu tertutup seperti ini, ingat, pada bidang tertutup, garis normal itu mengarah keluar permukaan. Kayak kalau kita lihat di bidang yang kiri, ini yang sampai sini ya, ini itu bidangnya, itu bidang yang sebelah kiri. Karena keluarnya itu arah ke sini, makanya di sini garis normalnya arahnya keluar. Jadi keluar sana. Kalau kita bikin arahnya ke sini, berarti masuk ke dalam bidang ini ya. Jadi gaya normalnya itu harus keluar permukaan. Nah, sekarang
sebelah kiri, ini kan bidangnya bidang persegi panjang, jadi bisa kita cari luasnya, di mana di sini diketahui panjangnya itu 12 cm, lebarnya itu 10 cm. Jadi untuk mencari luas persegi panjang, tinggal kita kalikan panjang kali lebar. Berarti 10 dikali 12 sama dengan 120 cm kuadrat. Nah, ini kita konversi ke meter kuadrat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cari flux listrik untuk bidang yang di sebelah kiri ini terlebih dahulu. Nah, rumusnya apa? Karena ini kan medan yang masuk itu ke kanan. Yang merah ini medannya ya. Sedangkan gaya normalnya itu ke kiri. Jadi, ini kan ada, dia nggak sejajar berarti. Berarti ada sudut yang terbentuk. Berarti gimana kita bikin? Nah, ada sudut yang terbentuk. Jadi, di sini gaya normalnya, di sini itu E-nya, ini gaya normal. Jadi ada sudut yang terbentuk. Ini besarnya berapa? Besarnya 180 derajat. Makanya di sini kita pakai rumus yang E dikali A dikali cos theta. Nah, E-nya kita masukkan 10 Newton per Coulomb. Nah, nanti kalau kalian latihan di buku catatan, kalian bikin dulu apa yang diketahui. Nah, kalau ini kan langsung ke jawaban. Jadi E-nya 10, kemudian A-nya itu 120 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini bisa kalian biarkan seperti ini atau kalian sederhanakan lagi, terserah. Dikali cos 180. Nah, ini tinggal kalian kali 10 dikali ini jadinya 120 dikali 10. Karena ini bisa kita kurangi ya, yang ini dengan yang ini. Ini kan 1. Kita jumlahkan aja pangkatnya. Jadi 1 ditambah negatif 4 jadinya negatif 3. Makanya 120 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, sekarang cos 180 itu berapa? Cos 180 itu adalah negatif 1. Nah, ini bisa juga kalian catat sudut-sudut istimewa itu, atau nanti di kalkulator juga bisa dicari. Nah, ini setelah itu baru kita dapat nilai fluxnya. Jadi fluxnya itu jadinya berapa nih? Jadi fluxnya itu jadinya negatif 0,12 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, ini tandanya apa? Ada tanda negatif nih di sini. Di sini ada tanda negatif. Jadi kalau flux listrik itu tandanya negatif, artinya apa? Negatif itu menyatakan bahwa medan listrik E ya itu masuk ke bidang. Jadi si medan listrik itu masuk ke bidang yang ini. Nah, ini kan dia pasti masuk nih dari luar masuk ke dalam. Yang ini. Gitu ya. Berarti kalau positif, misalnya di sini nanti positif, itu artinya medan listriknya itu keluar dari bidang yang ini. Nanti kita lihat di contoh yang selanjutnya ini. Oke, sekarang yang ditanya tentukan flux listrik yang dihasilkan oleh medan listrik pada permukaan sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri tadi yang ini, bidang persegi panjang. Nah, yang kanan itu yang bidang miring ini. Ini bidang miring. Ini yang sebelah kanannya. Itu ya. Ini kalau banyak-banyak garis nanti bingung tuh. Nah, jadi sekarang kita cari flux listrik untuk medan listrik yang melewati permukaan sebelah kanan ini.
Pada sisi yang kanan ini kan sebenarnya kalau mau kita lihat, dia itu adalah persegi panjang miring ya. Berarti kita udah dapat nih panjangnya 12 cm. Terus di sini lebarnya berapa gitu. Nah, ini kan sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Nah, ini bisa kita cari panjangnya itu gimana? Pakai rumus Pitagoras. Jadi, apa itu misalnya nih B, kita simbolkan ya, B sama dengan akar dari yang ini, 10 kuadrat, ditambah akar dari yang sisi ini. Jadi kalau misalnya ada bentuknya kayak gini, di sini 10, ini 10 gitu ya. Ini B, sorry, ini C misalnya. Ini biasanya sisi miring itu C ya, kita simbolkan sama C aja. Ini C, ini A, ini B misalnya. Nah, untuk cari C itu gimana? Berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C-nya itu apa? Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang A-nya apa di sini? A-nya ada 10. 10 cm. Nah, kita bikin dulu contohnya nanti. Jadi 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke, ini jadinya 100 ditambah 100. Nah, karena di sini kuadrat, otomatis kan CM-nya nanti dikuadratkan. Di sini makanya CM kuadrat. Ini jadinya kan jadinya 200 cm kuadrat, atau bisa kita buat seperti ini juga, 100 dikali 2. Karena yang bisa dikeluarkan dari akar nanti kan 100. Nah, di sini 100 kali 2 cm kuadrat. Nah, kita akarkan, jadi akar 100 itu 10, akar 2 nggak bisa, berarti tetap 2. CM kuadrat kita akarkan jadi CM. Makanya di sini panjangnya itu 12, lebarnya itu adalah 10 akar 2 cm. Ini lebar. Untuk yang permukaan sebelah kanan ini. Makanya untuk luas yang ini itu kita dapatkan sebesar ini. Nah, untuk EA, untuk flux listriknya, ini kan garis normalnya tadi harus tegak lurus sama permukaan. Karena permukaannya miring, berarti garis normalnya itu bentuknya kayak gini. Sedangkan medan listriknya itu seperti ini. Nah, ini otomatis pasti terbentuk sudut. Nah, di sini kita dapat sudutnya itu sudut 45, karena dari sudut siku-siku ini kan pasti 90 nih, 90. Nah, yang ini itu kan pasti otomatis sisanya itu 90 lagi, karena jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180. Nah, kenapa di sini lebih mudah kita cari? Karena sisinya itu panjangnya sama. Otomatis sudut yang di sini sama yang di sini itu sama. Berarti ini 45, yang ini 45. Nah, dari ini itu kita bisa tahu sudut yang terbentuk antara garis normal dan medan listriknya adalah 45 derajat. Makanya di sini kita pakai sudut 45 derajat. Nah, ini tinggal kita kalikan. Kalau kalian nggak pakai, ya ini tinggal dikalikan aja. Ini sehingga nanti dapat 0,12. Nah, kalau cara gampangnya ini kan kita kalikan ke sini. 120 itu dikali dengan setengah jadinya 60. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu akarnya jadi hilang, tinggal 2 aja. Dikali 10 min 3. Ini jadi 120 kali 10 min 3. Maka dapatlah ini.
Ingat, satuan flux itu adalah Newton meter kuadrat per Coulomb. Sekarang yang C, itu kita harus mencari flux listrik untuk seluruh bangunnya. Jadi, kanan, kiri. Yang ini, kiri, kanan, samping, sama yang samping nih. Tapi, yang samping itu kan nggak kena tuh sama medan listriknya. Otomatis flux listriknya itu nol. Kalau yang ini ya, di samping ini sama yang di sebelah sana. Otomatis flux listriknya itu nol, karena dia nggak ada medan listrik yang menembus permukaan itu. Jadi otomatis yang perlu kita jumlahkan cuma yang kiri sama kanan tadi. Nih, oh ya nih. Ini flux listriknya positif kan? Berarti kalau positif artinya medan listriknya itu keluar permukaan. Ini bisa terlihat dari gambar kalau medan listrik di sisi yang kanan itu keluar dari permukaan. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi E kiri negatif 0,12, flux listrik kanannya 0,12, tapi yang positif. Jadi kalau kita jumlahkan, itu nilainya 0. Artinya apa kalau flux listriknya 0? Jadi, eh, flux yang masuk atau medan listrik yang masuk ke permukaan, itu sama dengan medan listrik yang keluar ke permukaan. Jadi, medan listrik yang masuk itu sama dengan medan listrik yang keluar. Itu artinya flux listrik 0 itu tadi. Nah, ini hitunglah flux listrik yang melewati permukaan bola dengan jari-jari 1 meter dan membawa muatan 1 mikrokulom atau 1,0 mikrokulom di pusatnya. Jadi tinggal kita buat dulu apa yang kita ketahui. Nah, nanti K itu mau kalian buat nanti nggak apa-apa. Jadi yang buat aja dulu yang diketahui itu apa. Jadi R-nya diketahui 1 meter. Kemudian Q-nya itu adalah 1 mikrokulom atau ini langsung kita ganti jadi 1 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Itu ya, yang ditanya adalah fluxnya. Oke, kita tahu kalau rumus flux itu sama dengan E dikali A, tapi kita nggak tahu nih nilai E-nya itu berapa. Nah, dari pertemuan sebelumnya, kita kan udah tahu tuh kalau rumus E itu bisa kita cari dengan persamaan ini. K dikali Q per R kuadrat. Kemudian, luas itu apa? Luas bolanya ya. Jadi karena di sini permukaannya permukaan bola, berarti yang kita cari adalah luas bola. Luas bola rumusnya ini. Jadi kalau kalian cari di buku manapun atau di internet, luas bola itu pasti 4 dikali pi dikali R kuadrat. Kalau yang ini rumus E, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja berapa nilai K, Q, R. Jadinya seperti ini. Ya. Ini tinggal kalian kalikan aja. Hingga dapatlah nanti hasil fluxnya itu 1,13 dikali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Gauss. Nah, kalau hukum Gauss itu khusus untuk permukaan yang tertutup. Contohnya tadi bola. Jadi, kalau bola itu termasuk ke permukaan yang tertutup. Jadi, kalau hukum Gauss ini dia membahas tentang permukaan yang tertutup. Jadi, apa bunyi dari hukum Gauss itu? Jadi, hukum Gauss adalah jumlah seluruh garis medan listrik atau tadi yang disebut dengan flux medan listrik yang menembus permukaan tertutup atau yang disebut dengan permukaan Gauss. Jadi, permukaan yang tertutup itu disebut dengan permukaan Gauss. Jadi, jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh muatan itu dibagi dengan permitivitas udara epsilon 0. Nah, ini yang ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, itu ya hukumnya. Nah, kalau kita lihat kepersamaannya itu seperti ini. Jadi jumlah
eh, nilai dari flux listrik itu sama dengan jumlah medan listrik yang menembus ke sebuah permukaan, luas permukaan yang tertutup. Ini artinya adalah integral tutup. Jadi eh, jumlah si garis-garis medan listrik tadi yang menembus luas permukaan yang tertutup itu sama dengan atau sebanding dengan jumlah muatan. Jadi jumlah muatan yang ada di dalam ruangan tertutup itu tadi dibagi dengan permitivitas eh, ruang hampa ini atau disebut dengan epsilon 0. Ini tadi kalau dia untuk yang tegak lurus. Sama juga untuk yang membentuk sudut theta. Nah, ini sama juga. Bisa kita cari dengan sigma Q per epsilon 0. Nah, ini adalah bunyi hukum Gauss tadi. Jadi kalau kita baca ini ya, integral tutup E dikali dA itu artinya apa? Garis medan listrik yang menembus luas permukaan tertutup itu sebanding atau sama dengan jumlah muatan di ruangan tertutup itu tadi dibagi dengan epsilon 0 atau permitivitas udara. Di mana ini ada nilai konstantanya. Nah, contohnya nih, pada gambar ini ditunjukkan 3 buah plastik bermuatan dan sebuah koin netral tidak bermuatan. Q-nya itu ada nilainya, Q1 positif 3,1 nanocoulomb, Q2 itu negatif 5,9 nanocoulomb, dan Q3 itu negatif 3,1 nanocoulomb. Tentukan jumlah flux yang menembus permukaan S1 dan S2. S1 itu yang ini gitu ya. Sedangkan S2 itu nanti yang meliputi ketiga muatan. Nah, kalau kita bikin yang diketahui ada Q1, Q2, Q3. Nah, nanti kita perlu epsilon 0. Yang ditanya adalah flux di S1 sama flux di S2. Kita langsung ke yang flux di S1 dulu. Jadi ini ya. Jadi flux yang di S1 itu bisa kita cari dengan menjumlahkan muatan yang ada di eh, permukaan Gauss ini atau permukaan yang tertutup ini dibagi dengan epsilon 0. Nah, kebetulan yang di S1 itu cuma ada muatan 1. Jadi makanya di sini yang kita masukkan di sini cuma Q1 yaitu positif 3,1 dikali 10 min 9 coulomb. Tadi ya kita konversi dari nano ke coulomb dibagi dengan epsilon 0. Nah, ini tinggal kita bagi aja, hasilnya jadi 0,3 dikali 10 min 3. Nah, ini jadinya flux S1. Kemudian kita cari yang surface keduanya. Nah, surface yang kedua itu kan ada 3 muatan nih. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Nah, kita jumlahkan itu tanda positif sama negatifnya kita masukkan. Jadi kita jumlahkan Q1 itu positif, ini ditambah dengan negatif jadinya negatif 5,9 ditambah sama negatif 3,1. Jadinya ini negatif. Nah, ini tandanya kita keluarkan karena dia masing-masing punya pengali atau power yang sama ini. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan, kemudian nanti kalian bagi, sehingga dapatlah flux listrik di surface kedua itu negatif 670 Newton meter kuadrat per Coulomb. Aplikasi hukum Gauss. Nah, sebenarnya hukum Gauss ini bisa kita aplikasikan ke berbagai bidang tertutup. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas aplikasi hukum Gauss pada bidang bola. Jadi, di sini kita melihat bagaimana medan listrik yang ada pada muatan titik yang berada di
dalam sebuah bola. Nah, bola ini kan dia bentuknya tertutup ya, jadi bisa kita nanti hukum Gauss itu bisa kita terapkan atau kita aplikasikan di bidang bola ini. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa hukum Gauss itu tadi kan jumlah medan listrik yang bisa menembus luas bidang yang tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan yang ada di dalam bidang tertutup itu dibagi dengan epsilon 0 atau permitivitas udara. Nah, karena di sini eh, nilai medan listrik itu bentuknya skalar di sini ya. Jadi vektornya kita anggap sekarang itu dalam bentuk skalar. Nah, sehingga E itu adalah sebuah nilai, jadi bisa kita sebuah konstanta. Jadi nilai E ini bisa kita keluarkan ke depan. Jadinya seperti ini. Jadi E dikali integral tertutup dA sama dengan sigma Q dibagi epsilon 0. Gimana di sini? dA itu kan luas ya. Sedangkan di sini bidang yang kita gunakan adalah bola. Sehingga eh, luas bola ini bisa kita masukkan nih nilainya 4pi r kuadrat. Sama dengan, karena di sini muatan titiknya 1, berarti kita cuma masukkan nilai Q per epsilon 0. Nah, dari persamaan ini itu dapatlah kita persamaan medan listriknya. E sama dengan Q per 4pi R kuadrat dikali epsilon 0. Oh, di sini bisa kita uraikan. E itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Jadi, eh, ketika kita mau mencari medan listrik pada muatan titik yang terdapat pada sebuah bola, di mana di sini muatannya itu ada 1, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi, E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Nah, untuk 1, yang ini ya, 1 dibagi 4pi epsilon 0 itu kemarin ada kita bahas atau tidak. Nah, ini itu adalah rumus untuk mencari K. Gitu ya. Sehingga rumus E itu bisa kita sederhanakan jadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, di mana K itu kemarin udah sering juga kita gunakan. Kalau konstanta K itu nilainya kita bulatkan jadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, ini eh, bagaimana asal muasal dari persamaan atau rumus medan listrik pada muatan listrik dapatnya itu dari sebenarnya penerapan dari hukum Gauss itu tadi. Nah, sebelumnya kan kita udah menggunakan juga nih rumus ini. Tapi kan kita udah dikasih rumus yang udah jadi gitu. Kita nggak tahu nih asal muasalnya itu dari mana. Ternyata asalnya itu dari penerapan hukum Gauss yang ini. Dimana eh, kita bisa menghitung medan listrik pada muatan titik yang terdapat di dalam sebuah bola atau sebuah permukaan yang tertutup. Nah, jadi ini ada contoh, misalnya sebuah muatan titik Q. Jadi di sini ada Q, mana besarnya itu adalah 4 mikrokulom, berada di pusat bola Gaussian dengan jari-jari 0,3. Jadi jari-jarinya ini 0,3 meter. Yang ditanya, tentukan besar medan listrik pada permukaan bola dan total flux listrik yang menembus permukaan bola tersebut. Nah, ini kita bikin dulu yang diketahui apa. Kemudian yang ditanya adalah medan listrik dan flux, berarti E dan
pi. Sekarang untuk E itu tadi kita udah menurunkan eh, persamaannya. Kalau E itu bisa kita cari dengan persamaan ini tadi ya. Jadi ini kan udah dapat semua nih nilai-nilainya, jadi tinggal kita masukkan aja sehingga dapatlah E-nya itu 4 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kemudian fluxnya atau I di sini ya. I-nya itu apa? Pi-nya itu berarti bisa kita gunakan persamaan yang ini. Ma Q per epsilon 0. Jadi Q-nya tadi apa? Q-nya tadi kan udah kita ketahui juga tuh. 4 dikali 10 min 6. Jadi tinggal kita inputkan aja di sini. Kemudian kita masukkan epsilon 0-nya. Sehingga dapatlah persamaannya atau nilai dari flux listriknya itu 0,452 dikali 10 pangkat 6. Atau kita eh, buat seperti ini. Jadi 4,52 dikali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per Coulomb. Jadi 10 kita ambil nilai 10 di sini, kita kalikan ke sini jadi 4,52. Sisanya yang ini karena sudah kita kalikan ke angka jadinya 10 pangkat 5. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai rumus yang ini, berarti kan flux sama dengan E dikali A. Nah, ini bisa juga. Jadi E-nya udah dapat kita. Yang ini 4 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dikali dengan A-nya. Tapi A-nya kalian perlu cari. Kalian cari pakai rumus luas bola ya, 4VR kuadrat tadi. Kalian cari, nah hasilnya itu nanti pasti sama kayak yang hasil ini. Ya, mungkin untuk materi kita pada hari ini cukup tadi ya. Jadi nanti silakan dikerjakan tugas yang ada di slide ini. Ada 3 ya. Nah, jadi ini sebuah, saya kasih, Ibu kasih contoh satu ya. Sebuah medan listrik dinyatakan dalam persamaan E sama dengan 2I ditambah 4J. Jadi ini dia menyatakan sumbunya. Jadi medan listriknya itu dia berada di nilai 2 satuan pada sumbu X dan 4 satuan di sumbu Y. Kemudian tentukan flux listrik yang menembus permukaan ini. Jadi yang ditanya itu adalah flux listrik. Jadi ingat tadi, flux listrik adalah vektor E dikali vektor A ya, karena di sini dia bentuknya vektor. Nah, di sini 2I ditambah 4J dikali dengan A-nya apa? 10K. Nah, ini tinggal kalian kali 2IK ditambah 40J K. Nah, ingat tadi aturan dot product. Kalau di sini sumbunya itu berbeda, itu pasti sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 40 kali 0 itu hasilnya 0. Newton meter kuadrat per Coulomb. Ya, seperti itu. Logikanya kayak gini. Jadi misalnya ada sebuah bidang gitu ya. Dia itu letaknya di sumbu Z, sedangkan E-nya itu dia menembus sumbu I dan J aja. Jadi dia nggak akan menembus sumbu Z yang ini. Karena K itu kan dia melambangkan atau merepresentasikan sumbu Z ya. Jadi si medan listrik dia yang cuma berada di sumbu X dan Y, pasti dia nggak akan bisa menembus bidang yang ada di sumbu Z ini. Makanya di sini kalau kita lihat total fluxnya itu sama dengan 0. Jadi seperti itu.
Nah, nanti silakan kalian lanjutkan untuk yang jadi yang A sampai F tetap dibuat, tapi di sini Ibu contohkan untuk yang nomor A. Untuk yang ini, itu silahkan kalian cari pakai rumus flux tadi ya, flux listrik, di mana di sini ada terbentuk sudut. Jadi di sini kan ada 5 pilihan jawaban, jadi kalian cari dulu, baru kalian pilih mana jawaban yang benar. Kemudian yang ini, jadi kalian kerjakan sesuai dengan soalnya. Nanti silakan kumpulkan di Google Classroom. Oke, Ibu akhiri dulu untuk materi tentang flux listrik dan hukum Gauss. Selamat belajar dan silakan dipelajari dan dikerjakan tugasnya.